boleh bacain dua pertanyaan lagi ya. Ini ini ada dari, sebenarnya dia ini sama, nggak mau disebutin lagi, cuman ini teman, bukan teman sih, dia tuh masih ada sepupuan lah sama aku, tapi agak jauh. Tips ngambil S2 biar nggak ngerasa menyesal. Versi Restu. Versi saya. Iya dong. Karena saya gimana? Jadi mungkin buka-bukaan aja ya. Saya kan termasuk yang telat aslinya. Oke. Karena struggle di tugas akhir. Terus sama terlena ya satu tugas akhir idealis. Kerja tuh lebih enak. Gitu. Nah, 3 faktor itu. Kalau saran saya, ya versi saya sebenarnya yang ideal ya. Mungkin karena saya masih muda jadi agak idealis, itu kerja dulu 1-2 tahun, terus cari problem yang kira-kira besok itu akan bisa diangkat buat tugas akhir gitu. Jadi kita cepet nyari topik tugas akhir, karena waktu itu saya tersendat di nyari topik tugas akhir dan segala macam jadi terlambat gitu, karena memang nanti yang di wasting banyak waktu ya, duit jelas gitu ya, lalu experience juga mungkin bisa jadi pertimbangan, karena nanti pasti kalau kita daftar ke yang misalnya sama-sama S2 terus satunya 2 tahun, satunya 3 tahun. Ya pasti lo kalah sama yang 2 tahun. Gitu. Oke. Itu sih kalau dari aku sarannya. Dan kalau boleh nambahin, mungkin juga S2 itu nggak perkara gelar juga, Fik, atau soal linearitas, tapi lebih ke, ini aku pernah ngobrol sama seorang mbak-mbak di tempat kerja yang lama. Dia bilang S2 itu bukan soal gelar atau dapat ilmu lebih, tapi soal membuka mindset, katanya. Betul. Mas Victor setuju nggak? Kayaknya gimana gitu? Setuju, karena pengalaman ini jadi sharing ya, maksudnya pengalaman S2 aku adalah akhirnya kita di S2 itu tidak banyak bicara soal materi dan teknis ya, tapi lebih membuka kita bagaimana berpikir kritis, kemudian melihat permasalahan, bagaimana melihat potensi, terus kemudian pemecahan masalah, solusi, referensi. Nah, itu yang paling banyak. Terus kalau S2 versiku adalah ternyata masalah tuh banyak gitu sih waktu itu. Bahkan dari permasalahan yang paling kecil, misalnya di dunia pendidikan bahasa Inggris ya, walaupun itu masih agak luas, tapi kita bicara soal murid aja itu udah bisa dihabisin banget, masalahnya banyak banget itu. Nah, itu dia. Gitu sih. Oke, jadi mungkin yang jawaban untuk yang kedua, perencanaan jadi penting ya, harus ya? Iya, perencanaan. Dan juga tempat akan penelitian besoknya. Itu alasan kenapa saya ngomong kerja dulu. Itu jadi teknis banget ya. Iya sih, itu teknis banget, tapi itu penting sih. Sama tolong cari tempat publishing jurnal kamu. Nah, itu harus kamu siapin. Nah, iya, itu juga benar. Apalagi sekarang kan udah wajib gitu ya, Fik ya. Betul. Oke, aku bacain satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Okay. Ini bisa jadi panjang sih sebenarnya, harusnya sambil ngopi, cuman ya waktu kita terbatas. Ini ada dari Zea. Aku pernah punya apaan sih ya, bukan. Dulu pernah kenal di salah satu project dan dia masih berhubungan baik sih. Dan dia cewek, cowok tuh, cewek cowok? Cewek. Cewek. Zea. Dia maunya dibilang Zea karena pakai nama samaran. Jadi ya mari kita hormati nama samaran dia. Oke. Dan dia baru ngambil S2 sekarang karena lebih ke kebutuhan untuk karirnya dia. Okay. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk tetap berada pada jalur dan menyelesaikan S2 sampai selesai di tengah godaan
udah terima gaji. Berat. Gimana, Res? Oke, Zea. Oke, Mbak Zea ya. Ngomong-ngomong soal Zea tuh, Fik, aku jadi inget Zea tuh di nama satelit di salah satu Kamen Rider kesukaan. Nama Oke. satelitnya satelit Zea. Nah, gimana ya? Mungkin nanti Victor juga bisa sharing lah ya. Sama-sama kan kita. Ya. Jadi, Sure. godaannya terima gaji. Lalu gimana bisa tetap kontrak? Jadi mbaknya ini mau nyelesain gitu ya, Vic ya? Ya, Semester mungkin berapa, kan mbaknya? ada aku bacanya ya, ada kegoyahan gitu loh. Ketika ini memang jadi godaan sih, Res. S1 pun seperti itu. Aku udah kerja bahkan sebelum S1 lulus. Godaan sih, godaan untuk tidak menyelesaikan studi itu berat, terutama ketika terima gaji. Karena apapun itu muaranya kan cari kerja dan cari duit gitu loh. Yes. Ya, versimu lah. Versi saya. Ini aja sih. Gak tahu kalau versi aku waktu itu, aku beres S2 akhirnya pakai duit sendiri karena telat itu kan. Karena perjanjiannya kontrak dengan fundraiser itu hanya 2 tahun. Ya. Oke, setelah 2 tahun, ya you bayar sendiri. Ya. Waduh, mampus. Konsekuensi lah ya. Ya, konsekuensi. Ya. Oke. Nah, terus juga hampir pengen berhenti aja. Ini enak, ini nggak selesai muter sana sini gitu. Itu duit enak gitu. Tapi kalau gua ya mungkin alasannya agak childish ya. Kalau kita mundur ya habis banyak gitu. Satu yang pertama. Dan yang kedua, kita nggak tahu apa yang ada di pintu setelah nanti kita nyelesain itu. Karena ini yang aku rasakan setelah dulu waktu belum selesai, apalagi ngaret dan terseok-seok soal duit dan segala macam gitu itu kayak hidup dalam kegelapan gitu. Ya. Oke. Kegelapan. Nah, lalu tapi setelah semua selesai, pintu tuh kayak dibukakan gitu loh, Fik. Ya. Kita tuh dibukakan pintu terus kemana, terus satu-satu tuh yang diharapkan tuh tercapai semua dari yang pertama setelah selesai satu hari setelah yudisium itu saya bertemu seseorang yang mungkin ditakdirkan untuk saya seperti itu. Kayak gitu. Terus pokoknya pasti ada jalan gitu. Itu kayak kalau saya pernah ngobrol sama salah satu teman saya itu kayak proses naik level namanya. Proses naik level, good statement. Proses naik level. Dan mungkin dia mbaknya sedang berada di level itu dan dilalah di level itu tuh banyak pintu yang harus dibuka sampai ketemu. Jadi kayak masuk labirin gitu. Nah, tapi kan kalau kita menyerah, kita jangan melihat kalau ada orang pernah bilang tuh finishnya di mana. Tapi lihat kita sudah seberapa jauh berjalan gitu. Sudah seberapa kuat kita selama ini. Jangan hanya karena 1-2 hal kita lalu ngelokro dan mundur. Ya memang kayaknya mudah buat kita yang sudah selesai bicara seperti itu. Tapi apakah nggak seneng kalau misalnya kita tuh bisa selesai, lalu di ujung kita bilang, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan itu gitu. Ya, Bible reference banget ya. Oke, mungkin aku bantu sederhanakan aja lah. Selesaikan apa yang sudah dimulai, karena ketika kita memutuskan untuk memulai, kita waktu itu kita sudah menyiapkan untuk mengorbankan banyak hal, dan pengorbanan itu tidak boleh sia-sia. Apalagi kalau di akhir pertandingan atau di masa-masa akhir tuh, aduh, Mbak, tinggal dikit kok, you can do it, dan semuanya nanti akan jauh lebih baik kok. Ya, percaya saja apa yang sudah dimulai mungkin ya. Oke. Benar banget. Waktu kita terbatas, Restu. Ini mungkin akan ada part 2, 3, dan 4. Karena kita masih bahas, kan sekali lagi, cakupannya akan jadi sangat luas sekali kalau kita bicara soal akademik dan pendidikan. Mungkin kita akan kolaps juga. Aku juga punya teman yang aku ajak juga soal bicara bagaimana dunia pendidikan gitu. Kapan kita bisa ngobrol juga. Dan mungkin kita bisa undang teman-teman yang lain. Tolong tutup perbincangan ini dengan Kamen Rider reference yang off the record, teman-teman. Aku sebelum take video ini aku tanya Restu ada nggak satu karakter di
Kamen Rider yang akhirnya dia punya konsistensi yang tinggi. Dalam artian, entah dalam misinya, cara berpikirnya, mindsetnya, perilakunya, dan lain-lain. Cus, mangga, silahkan. Satu kata, satu kalimat atau gimana nih, Vic? Ya, kamu ceritain dikit soal karakter si Kamen Rider-nya ini lah. Oke, jadi karakter Kamen Rider ini adalah seorang detektif privat yang agensinya mau bangkrut sebenarnya. Agensinya mau bangkrut. Yes, agensinya mau bangkrut. Dan dia tuh cheesy banget gitu. Jadi kalau menerima duit karena membela kebenaran nggak mau. Oke lah. Padahal dia juga harus melawan monster gitu kan. Tapi dia tetap konsisten sampai akhir series itu bahwa ya inilah jalan hidupku, caraku untuk menghidup dan caraku untuk menjadi seorang detektif gitu. Aku meskipun akhirnya nanti di sequel selanjutnya tuh dia cuma dapat kasus mencari kucing setelah gangster yang dia hancurin itu udah nggak ada lagi gitu. Tapi ya dia tetap seperti itu, dia tetap cheesy, dia tetap menjalani hidupnya, bahkan ya sudah kalau memang kita harus bangkrut ya nggak apa-apa. Kayak pernah ada suatu momen ada anak-anak satu kelas anak SD itu iuran minta diselidikin kasusnya gurunya. Dia nggak mau terima dong duitnya, nggak mau, kebaikan hati kalian itu cukup buat membayar saya kayak gitu. Dan intinya adalah konsistensi itu penting. Seberat apapun jalannya pasti ada jalan ketika kita mau konsisten. Itu mungkin. Oke. Nama karakternya dong? Nama karakternya Kamen Rider Double. Kamen Rider, kayaknya aku tahu. Iya. Udah selesai settingnya? Udah, 2011 dia. Oke, 2011. Oke, baik. Kita sudah bicara soal linearitas, kita bicara soal PDKT cewek, kita bicara soal konsistensi, kita bicara soal pendidikan, mulai dari mempersiapkan perencanaan sampai akhirnya menyelesaikan sampai di garis akhir, yang bahkan garis akhirnya itu juga bisa mundur-mundur dan lain-lain gitu. Dan ditutup dengan luar biasa oleh Restu dengan Kamen Rider reference-nya, yang bahkan si detektif ini akhirnya menyelesaikan juga semuanya, tetap dengan karakternya, mindset-nya, yang artinya kalau kita memasukkan ke dalam dunia pendidikan dan perencanaannya, bahwa lebih dari semua itu ada niatan dan konsistensi sampai semuanya bisa terpenuhi dan terjawab. Mungkin begitu, Mas Restu? Setuju sekali, Mas. Setuju sekali. Thank you, Eres. Sama ya. Luar biasa. Sama-sama. Besok jangan kapok ya untuk ngisi lagi ya. Ya, semoga dirimu juga tidak kapok. Wah, tidak. Saya sudah malah justru punya ide lain untuk next episode kita untuk ngobrolin soal apa. Karena teman-teman khususnya di pendidikan itu, saya ngajar diri sendiri aja, saya belum becus mau ngajarin orang lain. Kayak gitu mungkin lebih banyak ya. Mungkin kalau boleh spoiler dikit, Vic. Iya. Bahkan sampai sekarang pun aku masih bergulat. Nggak bergulat nggak sih di bisnis ini gitu. Iya. Oke. Tapi seperti yang udah kita sepakati bahwa pertandingan itu akan terus berjalan sampai selesai. Restu, thank you. Kita harus akhiri video ini. Luar biasa dan menginspirasi sekali. Semoga bisa menciptakan teman-teman dan pendidik-pendidik yang lain tetap konsisten juga. Dan yang paling utama, sehat-sehat ya, bro. Yuk, sehat-sehat juga. Ya, dan semoga kita ada project lagi bikin teater ya. Itu yang di awal tadi kita sebutin. Jadi kita pernah satu. Dia direkturnya, saya yang main. Di remake. Salah satu project yang ya keren lah menurutku. Thank you, Eres. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau suka sama videonya. Jangan lupa juga untuk bagiin ke teman-teman kamu. Dan nanti kalau konsultasi bisa ke Restu lah, dia lebih ahli karena sudah di lapangan berapa tahun. Oke. Thank you so much, Restu. Bye. Thank you ya. Oke. See you, Vic. Oke.